Jika hari ini kamu memilih untuk tidak belajar, di luar sana ada orang yang sedang belajar tanpa henti, dan besok mereka akan melesat jauh di depanmu. Di dunia yang bergerak setiap detik, berdiam diri sama artinya dengan mundur. Kebanyakan orang menjalani hari-hari mereka dengan mengulang pola yang sama, mengharapkan hasil yang berbeda, terperangkap dalam zona nyaman yang sudah mereka kenal. Tapi kamu tidak boleh memberi dirimu kemewahan itu. Kalau kamu ingin benar-benar menonjol, terus maju, dan mengendalikan hidup serta keputusanmu sendiri, kamu harus rela melakukan apa yang 99% orang lain ogah lakukan. Didiklah dirimu setiap hari, tanpa alasan, tanpa jeda. Karena pengetahuan bukan sekadar memberi kekuatan, ia memberimu keunggulan tajam yang tak bisa dibeli. Sebelum video ini lanjut, saya mengajakmu menuliskan kalimat ini di kolom komentar dengan penuh keyakinan. Hari ini saya berinvestasi pada pikiran saya. Saya adalah seorang stoik. Biarkan itu jadi langkah pertama perubahanmu. Ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah deklarasi komitmen pada dirimu sendiri. Tulis dengan niat kuat, rasakan getarannya, dan biarkan kalimat itu mulai memprogram ulang cara berpikirmu dari dalam. Nomor 1. Mendidik diri setiap hari adalah jalan paling nyata menuju transformasi sejati. Kalau hari ini kamu berhenti belajar, berarti kamu juga memutuskan berhenti bertumbuh. Sesederhana itu, tak peduli berapa umurmu, berapa gelar yang sudah kamu kantongi, berapa banyak buku yang pernah kamu baca, atau seberapa sering kamu merasa sudah tahu segalanya. Jika setiap hari kamu tidak menyerap hal baru, kamu akan tertinggal. Dunia tidak pernah menunggu. Pengetahuan terus melaju, keterampilan terus diperbarui, peluang terus berpindah, dan hanya orang-orang yang melatih pikirannya seperti otot setiap hari yang tetap siap merebutnya. Setiap hari adalah ladang subur untuk menanam sesuatu di kepalamu. Sayangnya, kebanyakan orang justru menyia-nyiakan ladang itu dengan keluh kesah, hiburan murahan, perbandingan tak berguna, atau scrolling yang tak pernah berbuah. Sementara itu, mereka yang mengerti nilai pembelajaran menanam benih pengetahuan setiap pagi dan malam, bahkan di tengah kekacauan hidup. Mereka tidak melakukannya karena punya waktu luang berlimpah. Mereka melakukannya karena sudah paham. Pendidikan bukan kemewahan, melainkan investasi paling menguntungkan yang pernah ada. Ketika kamu berkomitmen mendidik diri setiap hari, kamu tidak hanya bertambah bijak, kamu menjadi lebih berani, lebih merdeka, dan jauh lebih mampu. Belajar memberimu pilihan yang lebih baik, adaptasi yang lebih cepat, respons yang lebih cerdas terhadap tantangan. Dan yang terpenting, kamu tidak lagi bergantung pada keberuntungan karena kamu sendiri yang menciptakan peluang. Dan tidak, ini bukan berarti harus menghabiskan berjam-jam di perpustakaan atau kuliah lagi. Cukup komitmen harian kecil yang konsisten. Baca satu bab, dengarkan satu ide baru, tonton video yang menantang cara pikirmu, renungkan satu kesalahan kemarin, atau kelilingi diri dengan orang-orang mengajarimu sesuatu. Itulah pendidikan sejati yang mengubah hidup. Kadang kita menyalahkan ekonomi, keluarga, bos, negara, atau masa lalu atas stagnasi kita. Padahal sebagian besar kasus, akar masalahnya hanya satu, kekurangan pengetahuan. Karena kalau kamu tahu lebih banyak, kamu akan bertindak beda. Kalau kamu paham lebih dalam, kamu akan memilih beda. Dan kalau kamu terus belajar, kamu akan bertumbuh dengan cara yang sama sekali berbeda. Itulah mengapa perubahan besar selalu dimulai dari satu keputusan sederhana, mendidik diri setiap hari. Marcus Aurelius pernah berkata, jiwa diperkuat oleh apa yang dipikirkannya. Dalam Stoikisme, pengetahuan bukan hiasan. Ia adalah senjata terkuat untuk menguasai emosi, menaklukkan kesulitan, dan hidup penuh kebajikan. Siapapun yang belajar setiap hari akan hidup lebih baik setiap hari. Pendidikan harian tidak hanya membuatmu lebih sukses, tapi juga lebih rendah hati. Semakin banyak kamu tahu, semakin kamu sadar betapa sedikit yang kamu tahu. Dan dari kerendahan hati itulah lahir pikiran terbuka yang siap tumbuh, siap mendengar, siap berubah. Kebanggaan membuatmu terjebak. Pembelajaran mendorongmu maju. Jadikan pengetahuan sebagai disiplin utamamu. Masukkan ke kalender, jadikan rutinitas sehari-hari seperti makan dan tidur. Jangan biarkan satu hari pun lewat tanpa menanam sesuatu yang mendekatkanmu pada versi terbaik dirimu. Karena setiap hari adalah satu langkah, dan langkah-langkah kecil itu bertambah. Dalam 6 bulan, 1 tahun,
atau 2 tahun, kamu akan punya kehidupan yang benar-benar berbeda. Lihat sekeliling. Kebanyakan orang terus mengulang cerita hidup yang sama karena mereka mengulang ide, kebiasaan, dan keyakinan yang sama. Tapi kamu tidak harus ikut terjebak. Kamu bisa memutus rantai itu hari ini juga. Kamu bisa menulis babak baru, asal kamu mau memberi makan pikiranmu dengan bahan yang tepat setiap hari tanpa alasan. Dan saat badai datang, saat kamu bingung harus apa, saat segala sesuatu berlawanan, kamu tidak lagi bereaksi seperti dulu. Pikiranmu sudah berbeda, peralatanmu sudah berbeda, kebijaksanaanmu sudah berbeda, maka hidupmu pun akan berbeda. Hari ini kamu bisa mulai dari 5 menit saja. 1 buku, 1 podcast, 1 percakapan cerdas. Tapi mulailah, karena yang kamu tanam di pikiran hari ini akan menjadi buah kehidupanmu besok. Tanam pendidikan setiap hari, dan kamu akan memetik kebebasan, kejelasan, dan kekuatan. Nomor 2. Kebiasaan belajar harian memutus rantai kenyamanan dan kelambanan. Setiap kali kamu memilih mendidik diri, kamu mengirim pesan keras ke alam semesta sekaligus ke dirimu sendiri. Saya menolak hidup mediocre. Saya menolak pikiran yang berkarat. Saya akan tumbuh, diam-diam jika perlu, tanpa tepuk tangan pun saya tetap maju. Mendidik diri setiap hari bukan sekadar rutinitas. Ini deklarasi perang terhadap stagnasi, pasivitas, dan kepatuhan buta yang menelan mayoritas orang. Sementara orang lain menunggu motivasi atau momen sempurna, kamu memilih maju walau hanya 1 halaman, 1 konsep, 1 ide baru yang mengubah sudut pandangmu selamanya. Pikiran yang terus berkembang tidak pernah bisa kembali ke bentuk lamanya. Ini bukan soal kesempurnaan, ini soal niat. Setiap hari bangun dan memutuskan memberi nutrisi pada pikiranmu meski dunia sedang kacau. Kamu menjadi manusia yang tidak puas hanya dengan cukup tahu untuk bertahan, tapi ingin memahami, memperbaiki, berkontribusi, dan memimpin. Belajar membuatmu lebih berguna, lebih utuh, dan jauh lebih bebas. Kamu selalu punya 2 pilihan, mengulang cerita kemarin atau menulis kalimat baru hari ini. Pengetahuan adalah pena, kemauan adalah tintanya, tapi tindakan nyata, duduk, mencari, membaca, merenungkan, itulah yang membuat sejarah hidupmu berubah. Tidak perlu berjam-jam. Yang kamu butuhkan hanya konsistensi dan komitmen terhadap evolusi diri. Kadang malas datang, hiburan memang lebih mudah, dunia berisik berebut perhatianmu. Tapi justru di saat itulah kamu menang. Saat kamu mematikan bising untuk mendengar 1 ide yang mengangkatmu, saat kamu menutup distraksi demi membuka buku, saat kamu memilih memahami ketimbang mengulang apa yang semua orang katakan. Stoicisme mengingatkan, menguasai pikiran adalah kekuatan terbesar. Dan cara membangun penguasaan itu adalah mendidik diri setiap hari, dengan kejelasan, tujuan, dan latihan batin yang tak pernah putus. Epictetus pernah berkata, tidak ada orang yang merdeka kecuali ia menguasai dirinya, dan tak ada yang menguasai diri tanpa terus belajar. Belajar bukan untuk pamer kepintaran, tapi untuk merdeka berpikir sendiri, lepas dari opini orang, sistem, tren, atau ketakutan. Setiap menit yang kamu curahkan untuk belajar adalah 1 bata baru untuk hidup yang lebih kokoh. Setiap pengetahuan baru adalah peralatan agar kamu tak mengulang kesalahan yang sama dan membuat keputusan lebih bijak. Tidak ada kemajuan tanpa pembelajaran. Tidak ada pertumbuhan tanpa disiplin mental. Jika hari ini kamu merasa stuck, mungkin kamu tidak butuh perombakan besar dari luar. Mungkin kamu hanya butuh 1 ide baru yang menyalakan kembali pikiranmu. Dan ide itu menunggu di dalam buku, percakapan dalam, atau refleksi jujur. Tapi ia takkan datang sendiri. Kamu harus mengejarnya. Jangan bandingkan diri dengan orang yang kelihatan tahu banyak. Bandingkan dirimu dengan dirimu kemarin. Itu satu-satunya kompetisi yang sah. Kalau hari ini kamu tahu sedikit lebih banyak, memahami sedikit lebih dalam, dan mempertanyakan lebih berani, rayakan. Kamu sedang menang. Pilih belajar bahkan saat kamu tak mood, terutama saat tak mood, karena disitulah komitmenmu biasa menjadi baja. Dan pikiran baja itu akan membawamu jauh, jauh sebelum dunia menyadarinya. Nomor 3, pikiran yang terdidik jauh lebih sulit dikendalikan orang lain dan jauh lebih menguasai dirinya sendiri. Kebebasan terbesar bukan fisik, tapi mental. Saat kamu belajar berpikir kritis, mempertanyakan,
dan tak sekadar menelan mentah-mentah, tak ada lagi yang bisa menjual ketakutan padamu atau memanipulasi penilaianmu. Kebanyakan orang jadi corong opini terkeras atau judul paling bombastis, bukan karena jahat, tapi karena mereka tak pernah melatih pikiran untuk menganalisis, membandingkan, dan melihat lebih dalam dari permukaan. Kita hidup di zaman kebenaran setengah dan clickbait. Jika kamu tak menyempurnakan penilaian sendiri, kamu akan berpikir apa yang orang lain mau kamu pikirkan. Mendidik diri bukan mengumpulkan fakta, tapi mengasah cara berpikir, mengenali bias, memisahkan emosi dari logika, dan berani bertanya, ini mungkin benar, tapi mengapa? Orang yang berpikir sendiri tak puas dengan jawaban mayoritas. Ia mengevaluasi dan memutuskan sendiri. Dan untuk itu kamu tak butuh gelar doktor, cukup niat, komitmen, dan kerendahan hati untuk mengakui, saya belum tahu segalanya, plus keberanian mencari jawaban. Setiap kali kamu meneliti, membandingkan, dan mempertanyakan, kamu memperkuat benteng mentalmu dari manipulasi dan kebohongan. Menariknya, orang yang rajin belajar justru jadi lebih tenang, kurang impulsif, lebih strategis. Ia tak lagi bereaksi pada berita pertama yang muncul. Ia memberi jeda, memikirkan nuansa, lalu bertindak. Epictetus, jangan terima ide begitu saja tanpa memeriksanya. Pemikiran mandiri adalah kebajikan tertinggi. Setiap hari kamu punya dua pilihan, konsumsi tanpa filter atau belajar dengan kritis. Pilih yang kedua, maka kamu jadi penulis hidupmu, bukan gema orang lain. Latih diri bertanya, siapa bilang? Kenapa dia bilang? Apa yang disembunyikan? Ada perspektif lain? Setiap pertanyaan itu menajamkan pikiranmu. Pikiran tajam lebih berharga daripada harta apapun. Jadikan pembelajaran kritis sebagai ritual harian. Baca lebih baik, pikir lebih dalam, konsumsi konten dengan sengaja, bukan kecanduan. Cari sudut pandang yang bikin tak nyaman. Disitulah pertumbuhan sesungguhnya. Pikiran yang mendidik diri setiap hari jadi benteng yang melindungi dirinya sendiri. Tak butuh validasi konstan, tak telah mentah-mentah pidato sembarangan. Tahu kapan harus stop, filter, dan memutuskan. Itulah pikiran yang mengubah nasib. Dan semua bisa kamu bangun mulai hari ini dengan satu pertanyaan sederhana. Apakah saya benar-benar yakin dengan ini, atau hanya menelan apa yang diajarkan orang lain tanpa saya sadari? Nomor 4. Mengetahui saja tidak cukup, menerapkanlah yang mengubah hidup. Informasi melimpah di mana-mana, tapi 99% orang berhenti di menarik. Ya, perbedaan antara yang maju dan yang mandek ada di sini. Satu pihak menerapkan, pihak lain hanya mengoleksi. Kamu bisa tonton ribuan video, baca ratusan buku, dengar podcast terbaik sepanjang masa, tapi kalau tak satu pun yang kamu ubah jadi tindakan nyata, itu semua hanya hiburan mahal. Pembelajaran sejati bukan diukur dari seberapa banyak yang kamu hafal, tapi seberapa banyak keputusan dan kebiasaanmu yang berubah karena pengetahuan itu. Banyak orang menipu diri sendiri. Saya sedang berkembang karena tiap hari konsumsi konten. Padahal pertanyaan sejatinya cuma satu. Apakah hari ini kamu melakukan sesuatu yang berbeda gara-gara apa yang kamu pelajari? Setiap ilmu yang kamu biarkan mengendap di kepala tanpa dieksekusi akan menguap, kehilangan daya, jadi dingin. Otak butuh bukti praktis bahwa ilmu itu berguna. Kalau tidak, ia buang saja. Itulah kenapa orang bisa tahu persis apa yang harus dilakukan tapi tetap tak melakukannya. Mengetahui tanpa bertindak adalah bentuk kelemahan terselubung. Senecap bilang, kebajikan terlihat dari perbuatan, bukan dari kata atau teori. Stoik sejati langsung menerapkan apa yang ia pahami. Karena setiap kali kamu menerapkan, kamu bertransformasi. Gagal pun tak apa, yang penting kamu bergerak, mengubah teori jadi pengalaman hidup. Praktik sederhana, kalau hari ini ada satu prinsip yang mengena, tentang hubungan, uang, kesehatan, fokus, jangan bilang kapan-kapan. Tanya diri sendiri, bagaimana saya terapkan ini hari ini juga, walau kecil? Lakukan sekarang, sebelum dingin. Satu tindakan kecil yang konsisten akan menarik tindakan berikutnya. Tanpa sadar, identitasmu berubah. Kamu bukan lagi orang yang tahu banyak. Kamu jadi orang yang hasilnya nyata. Itulah yang mengubah hidup, bukan apa yang kamu pahami, tapi apa yang kamu lakukan dengan pemahaman itu. Nomor 5. Belajar dari kegagalan adalah akselerator pertumbuhan tercepat.
Kegagalan bukan musuh, interpretasimu terhadap kegagalan itulah musuhnya. Kebanyakan orang melihat jatuh sebagai penghinaan atau bukti, saya tidak cukup baik. Padahal kamu bisa memilih sudut pandang lain. Setiap kesalahan adalah latihan privat untuk level berikutnya. Orang dewasa tidak diukur dari berapa kali ia jatuh, tapi dari seberapa cepat dan cerdas ia bangkit. Kegagalan memberi data yang tak pernah diberikan kemenangan, di mana kamu kurang persiapan, kurang sabar, kurang jernih, atau bertindak dari ketakutan. Sukses sering menyembunyikan kelemahan. Kegagalan justru menelupas lapisan dan memperlihatkan apa yang harus diperbaiki. Marcus Aurelius, apa yang menghalangi jalan menjadi jalan itu sendiri? Hambatan hari ini bisa jadi bahan bakar terbaikmu besok. Jangan berharap hidup bebas kesalahan. Harapkan hidup di mana setiap kesalahan membuatmu lebih tajam. Ketika gagal, jangan buru-buru menyalahkan diri atau menutup-nutupi. Duduklah bersamanya. Tanya, apa yang kau ajarkan padaku? Apa yang aku lewatkan? Bagaimana aku lakukan lebih baik lain kali? Kalau kamu mau lakukan autopsi, itu kegagalan berubah jadi guru termahal dan terbaik yang pernah kamu bayar. Orang yang takut gagal memilih diam. Orang yang bertumbuh memilih gagal cepat, belajar cepat, bangkit lebih kuat. Mereka tak obsesi, jangan salah, mereka obsesi terus berevolusi. Dan evolusi itu lahir dari gesekan, bukan kenyamanan. Jadi, saat kamu jatuh lagi, jangan tolak. Ambil pecahannya, akui tanggung jawabmu, lalu coba lagi dengan versi yang lebih baik. Setiap usaha memberi kamu upgrade. Setiap koreksi adalah investasi. Dan suatu hari nanti, ketika kamu sudah di puncak, kamu takkan bilang, saya sampai sini karena tak pernah gagal. Kamu akan bilang, saya sampai sini karena saya belajar dari setiap kali saya jatuh. Nomor 6. Hiburan berlebih adalah pencuri waktu terbesar yang tak pernah kamu curigai. Masalahnya bukan hiburan itu sendiri. Masalahnya adalah kamu memberinya waktu tanpa batas tanpa sadar. Setiap cuma 5 menit lagi yang kamu izinkan untuk scroll, series, atau gosip adalah menit hidupmu yang tak kembali. Menit yang seharusnya bisa kamu pakai untuk membangun sesuatu yang nyata. Kita hidup di zaman distraksi satu klik. Semua dirancang supaya kamu tak pernah berhenti. Algoritma tahu cara membuatmu ketagihan kesenangan instan. Dan ketika pikiranmu terbiasa dapat dopamin murah, ia jadi malas berkonsentrasi, malas menghadapi yang sulit, malas bertumbuh. Seneca, hidup kita banyak terbuang karena kita sibuk mengisi waktu dengan hal-hal tak berarti. Stoik tak anti senang, tapi ia tahu bedanya kesenangan sejati, pertumbuhan, dengan pelarian, hiburan pasif. Lakukan audit kecil. Hitung berapa jam seminggu kamu habiskan untuk hiburan pasif. Lalu tanya, berapa jam itu kalau aku alihkan ke membaca, olahraga, merencanakan masa depan, atau memperdalam relasi? 1 jam yang kamu pilih dengan sadar adalah investasi. 1 jam yang kamu serahkan ke algoritma adalah utang yang tak pernah lunas. Ini bukan soal jadi biarawan, ini soal kendali. Tetapkan batas, putuskan kapan hiburan boleh masuk, bukan dikendalikan tombol next episode. Awalnya susah, otakmu akan meronta cari jalan mudah. Tapi setiap kali kamu bilang tidak pada distraksi, kamu melatih otot terpenting, disiplin. Dan disiplin memberi kejelasan. Kejelasan memberi keputusan baik. Keputusan baik membangun hidup yang kamu inginkan. Hiburan jadi bonus kecil, bukan pelarian utama. Kamu bukan penonton hidup orang lain. Kamu protagonis hidupmu sendiri. Nomor 7. 1 buku yang datang di saat tepat bisa mengubah seluruh arah hidupmu. Hidup masa depanmu tidak dibentuk oleh 1 keputusan besar, tapi oleh ribuan keputusan kecil yang kamu ambil atau abaikan setiap hari. Apa yang kamu pilih hari ini? Apa yang kamu tunda hari ini? Apa yang kamu izinkan masuk ke pikiranmu hari ini? Itulah bahan baku masa depanmu. Setiap kali kamu memilih yang mudah ketimbang yang benar, kamu sedang menyabotase dirimu versi 5 tahun lagi. Setiap kali kamu memilih yang sulit tapi penting, kamu sedang membangun fondasi yang kokoh untuknya. Lihat hidupmu sekarang. Semua yang kamu miliki, semua yang kamu alami, semua orang di sekitarmu adalah hasil akumulasi keputusan-keputusan masa lalu, beberapa sadar, sebagian besar otomatis.
Kalau itu benar, maka hari ini kamu juga bisa mulai membangun masa depan yang sama sekali berbeda hanya dengan mengubah kualitas keputusanmu mulai sekarang. Seneca, bukan karena kita kekurangan waktu, tapi karena kita membuang-buang terlalu banyak waktu. Bayangkan dirimu 10 tahun lagi sebagai orang nyata yang sedang menatapmu dari masa depan. Tubuh seperti apa yang akan kamu wariskan padanya? Pikiran seperti apa? Kebebasan seperti apa? Setiap keputusan kecil hari ini adalah jawaban atas pertanyaan itu. Tanyakan sebelum bertindak. Kalau saya lakukan ini sekarang, bagaimana perasaan saya besok pagi? Ini mendekatkan atau menjauhkan saya dari tujuan besar saya? Ketika kamu bawa kesadaran itu ke setiap momen, kamu mulai hidup dengan tujuan, bukan lagi dengan impuls. Ini bukan hidup kaku. Ini hidup bermakna. Karena pertumbuhan sejati lahir dari pengorbanan kecil yang diulang setiap hari. Dari bilang tidak ketika semua orang bilang iya. Dari bangun lebih pagi ketika tak ada yang melihat. Dari melakukan yang benar ketika tak ada yang meminta. Dirimu di masa depan tidak butuh janji besar. Ia butuh tindakan kecil yang konsisten hari ini. Komitmen itu yang akan membuatmu menoleh 2-3 tahun lagi dan berkata, syukur saya tidak menyerah saat itu. Nomor 8. Berhenti belajar, mulai mundur, meski kamu merasa masih di tempat. Dunia tidak pernah diam. Kalau kamu berhenti bergerak, kamu otomatis tertinggal. Pengalaman kemarin, gelar kemarin, kehebatan kemarin tidak menjamin apa-apa hari ini. Pembelajaran bukan fase hidup, ia adalah gaya hidup. Epictetus. Jangan harapkan segalanya terjadi sesuai keinginanmu. Inginkan agar segalanya terjadi seperti adanya, maka hidupmu akan tenang. Dan untuk bisa menginginkan itu, kamu butuh terus belajar, supaya pikiranmu tetap lentur menghadapi perubahan. Jangan pernah merasa, sudah cukup tahu cukup. Pikiran seperti itu adalah langkah pertama menuju keusangan. Yang terus belajar selalu satu langkah di depan, selalu siap beradaptasi, selalu relevan. Nomor 9. Belajar dari orang yang sudah menempuh jalan sebelum kamu, jalan pintas terlegal. Mencoba semua sendiri bukan tanda kuat, itu tanda lambat. Mentor, bisa orang langsung, buku, podcast, biografi, ada untuk memotong puluhan tahun trial and error MU. Mereka beri bekas luka mereka sebagai peta supaya kamu tidak terjatuh di lubang yang sama. Kerendahan hati adalah syarat utama. Ego yang besar menolak bimbingan. Orang bijak mencari bimbingan. Marcus Aurelius punya guru-guru stoik yang membentuknya. Kamu juga bisa. Kalau belum ada mentor fisik, buku adalah mentor paling sabar dan murah yang pernah ada. Yang penting, terapkan apa yang kamu dapat, bukan cuma koleksi nasihat. Nomor 10. Lindungi fokusmu seperti nyawa. Perhatianmu adalah mata uang paling berharga di abad ini. Di mana kamu taruh perhatian, di situ kamu taruh hidupmu. Dunia modern dirancang untuk mencurinya setiap detik. Marcus Aurelius, kualitas hidupmu tergantung kualitas pikiranmu. Dan pikiran berkualitas hanya lahir di tempat yang sunyi dari gangguan. Nonaktifkan notifikasi, ciptakan blok waktu suci, pilih satu sumber belajar berkualitas, lalu tenggelam. Awalnya otakmu akan memberontak, kecemasan, bosan. Bertahanlah. Di balik ketidaknyamanan itu lahir fokus dalam, pembelajaran dalam, pertumbuhan dalam. Nomor 11. Rayakan setiap langkah kecil, karena itu bahan bakar motivasi paling ampuh. Jangan tunggu pencapaian besar, baru boleh senang. Rayakan setiap hari kamu pilih disiplin, setiap buku selesai, setiap godaan ditolak, setiap 30 menit belajar yang kamu penuhi. Otakmu butuh tahu bahwa usaha itu berbuah kepuasan, bukan hanya kelelahan. Stoik pun melakukannya. Marcus Aurelius menulis jurnal setiap malam untuk mengakui kemajuan hari itu. Lakukan hal yang sama. Tulis, ucapkan terima kasih pada diri sendiri, atau ceritakan pada satu orang yang mendukungmu. Itu bukan sombong, itu strategi memperkuat identitas baru. Nomor 12. Rutinitas belajar harian 20-30 menit adalah senjata rahasia orang-orang yang berubah drastis dalam 1-2 tahun. Bukan sesi maraton sporadis, tapi dosis kecil yang tak pernah bolos. 30 menit sehari tanpa gangguan. Setiap hari, selama 6 bulan, ribuan halaman buku, ratusan jam refleksi, perubahan identitas total. Kuncinya,
Hilangkan negosiasi internal. Bukan, hari ini mudah atau tidak, tapi ini janji dengan masa depanku. Kalau suatu hari gagal, besok langsung kembali, tanpa drama. Nomor 13. Jangan pernah menyerah adalah aturan nomor 1 untuk jadi tak terhentikan. Semua orang mau hasil. Sangat sedikit yang mau bertahan dalam proses. Perbedaan itu ada di ketekunan. Bukan bakat, bukan kecerdasan, tapi kemampuan terus melangkah saat yang lain sudah menyerah. Stoik bilang, hambatan adalah jalan. Setiap kesulitan adalah latihan. Setiap kali kamu pilih lanjut meski sakit, kamu menang melawan versi dirimu yang paling lemah. Nomor 14. Latih pikiranmu setiap hari sampai jadi senjata terkuatmu. 20 menit sehari. Baca yang menantang, tulis refleksi, meditasi stoik, amati emosi tanpa bereaksi. Lakukan bahkan, terutama, saat kamu tak mood. Disitulah kekuatan mental sejati ditempa. Pikiran terlatih tidak panik saat badai, tidak terprovokasi saat dihina, tidak goyah saat semua orang kalah kendali. Itu yang membuatmu beda. Nomor 15. Penutup. Mulai hari ini. Bukan besok, bukan Senin depan, bukan tahun baru. Hari ini. Buka buku, buka catatan, matikan notifikasi, tulis kalimat komitmenmu di komentar. Hari ini saya berinvestasi pada pikiran saya. Saya adalah seorang stoik. Karena ketika kamu memilih belajar setiap hari, kamu tidak hanya mengubah hidupmu, kamu mengubah garis keturunanmu, kamu mengubah warisanmu, kamu mengubah dunia di sekitarmu. Satu hari lagi kamu pilih belajar, satu hari lagi kamu pilih kebebasan. Sampai jumpa di puncak. Kamu tidak sendirian di jalan ini. Terus maju.